Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Minggu yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Kita hari ini bersuka cita berkumpul bersama-sama kembali di hari Minggu yang cerah ceria ini ya, udara bagus, tidak hujan. Mari kita satukan hati kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan. Kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu tepat pada waktunya. Hal-hal yang tidak kami sangka Tuhan yang Engkau telah persiapkan, Kau hantarkan ke depan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan-kesempatan Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hikmat Roh Kudus yang membimbing kami setiap hari, setiap saat, sehingga kami tidak melewatkan Tuhan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan buat kami semua di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan kami percaya apapun yang kami lakukan akan dinyatakan berhasil di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami datang semua mengucap syukur, membawa pujian kami, membawa hati kami untuk menyembah-Mu Bapa. Mari bawa kami lebih dalam. Haleluya. Amin. Mari kita lakukan setiap hal dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, kita pujian sekali lagi. Engkau ada bersama, oh setiap musim hidup kami Tuhan, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dari-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah
Sungguh Tuhan, setiap saat kami ada dalam hadirat Tuhan, selalu ada ketenangan dan rasa yang luar biasa. Kami percaya itu kekuatan, energi baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji-Mu Tuhan, dengan puji-pujian, dengan musik-musik yang telah Kau berikan buat kami pagi ini. Mari persiapkan kami, berikan roh sukacita, berikan roh yang menggebu-gebu Tuhan. Biarlah melalui apa yang ada dalam diri kami memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, hari ini boleh saya kasih salam kiri kanan. Katakan selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pagi ini kita mau menari buat Tuhan, boleh ya? Boleh goyang kiri kanan, gak usah goyang heboh-heboh, yang heboh boleh heboh. Oke, haleluya. Haleluya.
boleh Bapak Ibu sekalian? Boleh. Mari Mas. Masih banyak. Ya, haleluya. Mari yang orang Jawa, bukan orang Jawa, nyanyi sama-sama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Gandol dino wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sampai dino wangi gandol Gusti. Kula amat percaya orang cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Saben dina gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya, tarik. Sekali lagi yuk. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ayo gandol terus. Sampai dino wangi gandol Gusti. Kula amung percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Sampai dino wangi gandol Gusti. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini? Berapa banyak yang mau gandol Gusti? Boleh angkat tangannya. Yuk gandol yuk. Hari ini gandol Gusti. Haleluya. Kula amung percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Saben dino wangi. Sekali lagi ya. Amung percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tenang, hatiku. Saya mau dengar suaranya boleh ya? Waduh, jawabannya udah bagus belum? Jemaat sendiri. Kula. Mantap. Jadi Jawa semua nih. Hei. Tarik. Luar biasa. Ku ayam tentrem, hatiku rasa sah dino. Boleh sekali lagi ya? Lebih besar lagi, lebih semangat lagi. Yuk, sama-sama yuk. Kula amung percaya ora bakal. Nih iman kita nih. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem. Aduh senang. Rasa seneng nang bendino kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Kula amung sama-sama bakal cilaka nanging uripku
silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, waduh, gimana rasanya gondol Gusti enak ya? Biar yang berat jadi ringan, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, bersama Tuhan. Tidak ada mustahil. Pagi ini kita juga mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, banyak hal yang terjadi. Kami mau tetap Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bersama menyangkut gandol ya bersama Tuhan. Berkali-kali apapun yang terjadi, mari tetap bersama Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam keadaan apapun Tuhan ada. Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, Yesus. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak-Ibu kalian, mari kita renungkan. Mari renungkan karya Tuhan dalam hidup kita. Janganlah takut dengan segala keadaan. Walaupun ada gelap menghadap, walaupun tidak ada harapan, banyak prediksi buruk di depan kita. Banyak orang mengatakan hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita sudah jatuh terpuruk dalam lembah yang kelam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Semua berpaling, semua teman-teman berpaling dari kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berpaling. Yesus selalu ada bagi kita. Bukalah hatimu,
menyertai, Dia ready buat kita kapan saja, di mana saja. Mari kita renungkan hidup kita. Oh, haleluya Yesus. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saya dulu jemaat menaikkan pujian ini. Dengarkanlah doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya jemput jemaat terus bangkit berdiri. Haleluya. Katakan sekali lagi. Berkali-kali Kau dengarkan doa kami Tuhan. Jeritan hati kami dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Salib Yesus menanggung segala sakitmu. Darah Yesus menyucikan segala dosamu. Bilur-bilur Tuhan menjamah tubuhmu. Sembuhkan sakit penyakit Tuhan. Sembuhkan hamba-hambamu ya Bapa. Bukakan berkat Tuhan buat jemaatmu yang berusaha Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat yang tertutup Tuhan. Bukakan Tuhan tingkap dari langitmu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Kuatkan imanmu. Katakan walaupun aku jatuh dan jatuh lagi, Tuhan selalu ada. Aku akan bangkit dan bangkit lagi. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah gelap. Engkau ada, Katakan dengan imanmu lebih keras lagi dalam lembah sampun. dalam lembah gelap. Engkau ada. Bersama-sama. Yesus setia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya Yesus. Mimbar selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima
kasih ya Tuhan buat kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami, buat kesembuhan yang terjadi ya Bapa di atas jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu saja yang berbicara kepada setiap pribadi kami, karena hamba-Mu ini hanyalah alat dalam tangan-Mu. Roh-Mu berkuasa Tuhan, menguasai ruang hati dan pikiran kami, menguasai ruangan tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan untuk setiap kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk berkumpul dan memuji namanya. Hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menggunakan waktu dengan efektif ya. Ketika kita mendengar kata waktu, mungkin hal yang sering muncul di pikiran banyak orang misalnya keterbatasan atau kekurangan waktu. Terus ada perasaan bahwa waktu terlalu cepat, terutama di tengah kesibukan kehidupan dunia modern ini. Sehingga terkadang merasa tidak punya waktu atau waktu terasa cepat berlalu, atau mungkin kita sering merasa kejar-kejaran dengan waktu. Ya khusus yang kerja kalau pagi-pagi, waduh udah buru-buru ya, apalagi kalau emak-emak ya. Nyiapin makanan anaknya dulu segala macam masa. Aduh jam berapa ini? Aduh udah mau ke kantor, udah mau kerja gitu. Nah seperti itu ya, bangunin anak pagi-pagi teriak-teriak, ini bangun ya. Saya mengalami seperti mama saya dulu ya. Pagi-pagi bangunin anaknya absen gitu. Desa bangun, Berkat bangun, Rahel bangun gitu. Suatu yang pagi begitu ya. Terus habis itu siapin susu apa, terus baru berangkat kerja. Itulah kehidupan kita sehari-hari ya, kejar-kejaran dengan waktu. Makanya tema ini adalah tema yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang ketika mengingat keterbatasan tersebut, pikiran selanjutnya seringkali mengarah pada pemikiran bagaimana mengelola waktu ya. Slide 2. Waktu memiliki beberapa persamaan kata, misalnya seperti masa, saat, ketika, tempo, periode, dan zaman. Slide 3. Dalam konteks pembagiannya, secara umum seringkali waktu itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa lalu. Masa lalu itu adalah periode atau waktu yang sudah berlalu yang tidak bisa diulang kembali. Namun, kejadian masa lalu bisa dijadikan pembelajaran untuk masa kini dan masa depan. Setiap orang pasti punya masa lalu, entah itu masa lalu yang baik maupun yang buruk. Ya, kalau masa lalunya baik bisa jadi kenangan yang indah. Tapi kalau masa lalunya buruk bisa menjadi sebuah kenangan yang buruk. Namun, jika direspon dengan benar masa lalu yang buruk itu, maka masa lalu yang buruk bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk perbaikan di masa kini dan masa yang akan datang. Ya, menjadi bahan evaluasi. Maka kita kalau misalnya memiliki masa lalu yang buruk, jangan sampai kita terpuruk ingat terus masa lalu ya. Tetapi biar masa lalu itu jadikan sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Oh, masa lalu saya nih dulu seperti ini buruk. Hari ini saya harus lebih baik. Kedepannya saya harus lebih baik. Saya tidak mau masa lalu buruk itu terulang lagi. Nah, seharusnya seperti itu respon yang benar. Jangan sampai terpuruk di masa lalu terus terintimidasi, merasa bersalah, merasa apa, jangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah menjadi bahan evaluasi, sekali lagi bahan perenungan untuk kita melangkah maju ke depan menuju masa depan yang lebih baik lagi ya. Itu. Ya, kemudian yang kedua adalah masa kini. Masa kini adalah periode waktu saat ini yang sedang berlangsung.
Masa kini adalah hasil dari masa lalu dan menjadi dasar penentu masa depan. Karena kita melihat betapa pentingnya masa kini sebagai dasar dan penentu masa depan, maka kita perlu menjalani masa kini dengan baik, bijaksana, dan penuh kewaspadaan. Karena suatu saat nanti masa kini akan menjadi masa lalu yang bisa kita kenang dengan penuh kebahagiaan atau sebaliknya dengan penuh penyesalan jika kita tidak menjalani masa kini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah masa depan. Masa depan adalah periode waktu yang belum terjadi yang dipengaruhi oleh masa lalu dan masa kini. Masa depan adalah waktu yang kita harapkan, rencanakan, dan upayakan untuk dicapai. Mengapa saya menyampaikan 3 masa ini? Karena ini adalah penting untuk memahami ketiga masa ini agar kita bisa belajar dari masa lalu, menjalani masa kini dengan bijaksana, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Di dalam hal menggunakan waktu dengan efektif, tentulah kita akan lebih membahas tentang masa kini. Namun penggunaan waktu dengan efektif di masa kini tentulah akan berpengaruh terhadap masa depan. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam hal penggunaan waktu di masa kini? Slide 4. Ya, kita perhatikan slide 4. Yang pertama adalah waktu adalah anugerah Tuhan. Ya, waktu adalah anugerah Tuhan. Setiap waktu yang datang adalah sebuah anugerah dan kesempatan untuk kita, yaitu dalam slide 4. Setiap manusia di dunia ini dikasih waktu yang sama. 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Sama, gak ada yang beda. Oh, karena kamu jahat 5 jam aja sehari kamu ya. Karena kamu sangat baik seharusnya 24 jam ya. 36 jam saya kasih waktu ya, bonus ya gitu ya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, mau orang baik, orang jahat, ya semuanya dikasih waktu yang sama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, Senin sampai Minggu ya. Sampai sejauh ini dengan hal apa saja kita mengisi waktu kita? Apakah lewat begitu saja? Seringkali kita menyanyiakan bahkan mengeluhkannya. Namun yang perlu kita renungkan adalah waktu tidak bisa diputar kembali. Makanya disebut dengan penyesalan. Karena gak bisa diputar kembali. Nyesel, aduh seharusnya dulu aku begini, seharusnya aku dulu begitu, yang gak bisa diputar lagi. Ya udah jalani aja masa kini dengan lebih baik. Ya mau gimana gitu kan. Jangan sampai kita melewati waktu-waktu dalam hidup kita ini dengan sia-sia atau tanpa hasil. Ya, dalam slide 5 kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11 ya Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian firman Tuhan, kita membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk segala sesuatu. Dan semua itu indah pada waktunya. Lebih dari itu Tuhan menaruh kerinduan akan kekekalan dalam hati kita, yang berarti bahwa waktu yang kita jalani di dunia ini memiliki tujuan yang lebih besar melampaui batas duniawi. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita supaya tidak hanya melihat waktu sebagai deretan angka yang berlalu begitu saja. Ya kadang kan gitu, kapan sih hari ini selesai? Aduh masih jam segini, aduh masih pagi, aduh masih siang, aduh masih sore, kapan besok ya gitu ya. Tapi kita gak melakukan apa-apa, jangan sampai seperti itu.
tetapi sebagai kesempatan untuk hidup sesuai kehendaknya. Ya, jadi menjadikan waktu bukan hanya sekedar deretan angka, tetapi sebagai kesempatan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, terkadang dalam memahami ayat ini yang semuanya indah pada waktunya ini, ya, kita sering memahaminya secara sempit. Misalnya buat yang single, buat yang masih anak-anak muda nih, ya. Nanti dapat jodoh indah pada waktunya kok. Entar dapat kerja indah pada waktunya kok. Sukses entar indah pada waktunya kok. Tapi tanpa ada usaha sama sekali. Ntar jodoh juga datang sendiri. Indah pada waktunya ini maksudnya perlu usaha, adik-adik. Ya, indah pada waktunya, tunggu aja dia datang, mana ada ceritanya begitu. Kita aja kalau mau ke halte bus, tunggu busway datang harus ke halte busnya dulu, baru busnya jemput. Apalagi jodoh, ya adik-adik ya, yang masih muda ya, usaha, ya berdoa lah minimal ya. Terus perbesar komunitas, jangan di situ-situ aja udah tahu pasarannya kagak ada di situ. Dia kagak dapat, kapan dia datang ke situ, pasarannya kagak di situ ya. Cari perluas komunitas, perbesar jaringan, perkenalan. Biar bisa dapet, ya kan adik-adik. Tapi ini bukan untuk adik-adik yang masih SMP ya, tolong belajar dulu ya yang masih SMP ya, jangan ya. Ini untuk 17 plus loh. Yang udah siap menikah usianya ya, oke. Nah seperti itu ya. Terus apalagi? Orang tua. Kadang orang tua bilang begini, ketika anaknya nakal, ya dan berulah, ya udah biarin aja, nanti juga ada masanya dia baik sendiri, sadar sendiri, berusaha sendiri, ya. Ya kalau kita nggak ajarin tuh anak ya kagak sadar Bapak Ibu Saudara, ya ada waktunya emang sadar sendiri sambil dinasehatin juga, di suatu titik dia akan ingat nasihat kita, ya itu yang benar, jangan bilang biarin aja lo nakal, ntar juga sadar sendiri. Sadar dari mana kalau nggak dinasehatin Bapak Ibu Saudara, ya nggak bisa begitu. Kita harus didik mereka, kita harus berkata yang benar, biarin aja kalau dia nggak dengar, ya itu. Tapi ketika nasihat kita masuk setiap hari nggak bosan-bosan kita ingatkan mereka tentang firman Tuhan, tentang kebaikan, satu titik barulah dia bisa sadar sendiri ingat kata-kata kita. Tapi kalau kita nggak pernah isi dengan hal baik, jangan harap berkata sadar sendiri, entar baik sendiri. Ya kalau ditangkap Tuhan, kalau enggak, wah udah jadi anak yang terhilang Bapak Ibu Saudara ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah contoh juga ya ini tentang indah pada waktunya. Kata indah pada waktunya itu sebenarnya tidak terjadi secara mendadak atau instan. Di suatu waktu tertentu ya. Tapi butuh usaha juga. Misalnya di slide 6 contoh ya, slide 6. Contoh nih, kalau kita mau panen padi. Ya. Kalau panen padi itu emang beli tanah buat sawah, habis itu bilang, "Oke, saya sudah beli sawah, saya mau tidur-tidur aja jalan-jalan. Entar indah pada waktunya tuh padi tumbuh sendiri gitu ya. Entar itu padi panen sendiri, ya nggak mungkin kan. Indah pada waktunya juga di ladang yang udah dibeli di sawah itu butuh beli bibit padinya, butuh dirawat, disemprot anti hama, disiram, digemburin tanahnya sambil nunggu indah pada waktunya. Gak bisa, ntar tanah saya indah pada waktunya, gak pernah disiram, gak pernah ditanam bibit. Yang ada pas lihat pada waktunya kagak indah Bapak Ibu Saudara, kering ya. Jadi tanahnya pecah-pecah kan seperti itu. Jadi intinya indah pada waktunya itu kalau kita usaha Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia bisa panen padi indah pada waktunya tuh padi panen? Karena sambil menunggu padi panen dia berusaha untuk memanenkan padi tersebut. Misalnya pohon mangga lah. Kita beli pohon mangga ya yang masih kecil ya. Ini indah, dia berpikir ntar nih pohon mangga akan berbuah dan indah pada waktunya. Taruh di pojokan pagar rumah. Udah gak usah disiram, biarin aja tuh tanaman kecil, biarin ntar indah pada waktunya tumbuh sendiri, biarin aja gitu kan.
Emang bisa Bapak Ibu Saudara tumbuh sendiri? Coba biarin aja 1 bulan Bapak Ibu Saudara, gak usah disiram, gak usah ditengok. Ntar indah pada waktunya. Biar ngeliat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Layu, kering, ya mana ada indah pada waktunya boro-boro. Kenapa? Karena kita gak ada usaha, cuman berharap doang. Harapan itu harus disertai dengan usaha untuk mencapai harapan itu. Gak ada saya berharap ini tiba-tiba ntar kesampaian indah pada waktunya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Sama kayak pohon mangga. Kalau mau mangga berbuah indah pada waktunya dan buahnya lebat, apa yang harus dilakukan usahanya? Oh ini baru beli pohon mangga nih. Oh pindahin ke tanah, kasih pupuk, disiram tiap hari, dirawat. Kalau ada daunnya nempel parasit atau apa dibersihin, diliatin tiap hari, kasih pupuk penyubur biar buahnya banyak. Barulah setelah dengan tekun 1, 2, 3 tahun, 4 tahun gitu, baru kita lihat dia tumbuh. Setelah tumbuh apa? Barulah dia berbuah lebat. Itu yang disebut indah pada waktunya. Jadi segala sesuatu yang indah pada waktunya Bapak Ibu Saudara dan adik-adik ya, itu butuh usaha. Jangan berkata, ntar aku sukses pada waktunya, tapi gak belajar, gak pernah ngerjain tugas, main game aja. Indah pada waktunya. Tuhan menjanjikan masa depan yang indah dan penuh harapan, tapi gak belajar, main game aja, tiap hari tidur aja. Yang kagak sampai indah pada waktunya adik-adik ya. Nah seperti itu. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Semua indah pada waktunya. Saatnya aku akan naik jenjang karirku. Ya, aku akan mendapat jabatan dipromosikan. Tetapi males-malesan kerja, sering bolos kerja. Itu jangan harap dipromosiin ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang ada dipecat ya seperti itu. Jadi indah pada waktunya sambil kita berusaha. Saya pun ketika meniti jenjang karir sebagai guru ya, saya tahu pada waktunya itu akan terjadi suatu hari saya akan menjadi ASN. Saya tahu. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya usaha. Ya, usaha bekerja dengan baik, terus melengkapi dari jauh hari persyaratan yang suatu hari akan dilengkapi di ASN atau misalnya sertifikasi. Dari bertahun-tahun sebelumnya saya sudah mempersiapkan, sudah disiplin mengerjakan tugas-tugas guru, administrasi guru saya lengkap, sehingga ketika dipanggil jadi ASN saya berkata udah siap semua lengkap. Saya udah ngerjain semua tugas saya. Naiklah jadi ASN. Setelah naik ASN, dipanggil lagi untuk sertifikasi. Ya, kalau saya tidak mempersiapkan cuma bilang, ntar ibu tunggu aja dipanggil sertifikasi gitu ya. Kagak bakal dipanggil Bapak Ibu Saudara. Nama saya gak kedaftar di Departemen Agama. Tapi apa yang usaha saya lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Tiap 6 bulan sekali saya harus update data saya di Departemen Agama. Harus kasih tahu saya guru agama di sekolah ini. Ya, akhirnya harus lapor jam mengajar. Akhirnya apa? Tiba saatnya ada sertifikasi untuk tunjangan. Ya, saya dipanggil. Kenapa? Bukan karena tidur aja tiap hari tinggal nunggu. Semua indah pada waktunya gitu ya. Tetapi karena saya tahu itu akan indah pada waktunya, saya mempersiapkan dari jauh-jauh hari dan tahun sebelumnya. Sampai ada beberapa teman saya bilang, Bu Desa ada ini enggak modul ajar RPP apa? Kalau saya buang lah dalam hati. Saya mah udah saya simpen dari tahun-tahun pertama saya ngajar, saya udah simpen. Saya bilang saya nggak pernah buang itu. Kenapa? Karena itu penting buat saya untuk mengajar, saya bilang gitu kan. Nah seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita semua akan indah pada waktunya, benar Bapak Ibu Saudara dan adik-adik. Tapi sekali lagi kita butuh usaha untuk mencapai itu. Jadi marilah dari sekarang saat ini kita berusaha. Waktu adalah anugerah Tuhan yang berharga. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk bertumbuh, melayani dan memuliakan namanya. Namun seringkali kita terjebak dalam kegiatan yang hanya membuang-buang waktu dan menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Itulah yang perlu kita renungkan. Ya, slide 7. Ya, itu tadi yang pertama ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah waktu adalah anugerah Tuhan ya. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah dalam hal
menggunakan waktu secara efektif adalah panggilan untuk bertindak bijaksana. Kita buka di dalam kitab Kolose 4. Kolose 4 ayat 5. Kolose 4 ayat 5 kita baca secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, kita dipanggil untuk hidup dengan hikmat, terutama dalam berinteraksi dengan mereka yang belum mengenal Kristus. Mengapa? Karena cara kita mengisi waktu dalam kehidupan akan menjadi kesaksian bagi mereka. Waktu yang kita miliki adalah kesempatan untuk memancarkan terang Kristus kepada dunia. Ya, bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan memuaskan diri sendiri. Hari ini mari kita renungkan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Apakah kita menggunakannya dengan bijak untuk hal-hal yang membangun, ataukah kita membiarkannya berlalu begitu saja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Mari kita lihat perbandingan antara kegiatan yang baik dan tidak baik dalam mengisi waktu kita dalam slide 8. Kelihatan gak Bapak Ibu Saudara? Kelihatan ya, yang kurang kelihatan saya akan bacakan ya. Jadi itu yang warna kuning itu yang positifnya yang bisa kita lakukan. Terus kalau yang merah itu adalah yang negatifnya, yang sepertinya jangan terlalu berlebihan ya. Boleh sih tapi jangan terlalu berlebihan karena itu membuang-buang waktu sehingga waktu menjadi tidak efektif. Yang pertama ya, kegiatan baik dalam memaksimalkan waktu itulah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca merenungkan firman Tuhan itu sering kita abaikan tiap hari, padahal itu waktu yang efektif itu. Efektif Bapak Ibu Saudara, itu waktu efektif untuk kita dekat sama Sang Pencipta, kepada Tuhan kita. Ya, waktu efektif itu artinya waktu yang berharga yang kita lewati, itu efektif namanya. Ya. Nah, untuk apa? Memperdalam iman dan pengetahuan akan kehendak Tuhan. Yang kedua, berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Jangan kira, ntar aja kalau ada sisa waktu saya ini doa pribadi sama Tuhan. Jangan. Itu juga waktu yang efektif. Karena waktu kita punya waktu dengan Tuhan. Berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi yang erat dengan Sang Pencipta. Dan itu adalah sebuah investasi waktu untuk kekekalan. Makanya efektif Bapak Ibu Saudara. Ya, itu untuk bukan hanya di bumi tapi untuk di surga juga itu ya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Apalagi yang ketiga, ya melayani sesama atau kegiatan sosial di gereja, ya mengaplikasikan tindakan kasih Kristus dalam kehidupan nyata. Artinya apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu adalah waktu yang efektif ya. Terus kemudian yang keempat, mempelajari keterampilan baru, mengembangkan diri, meningkatkan potensi dan kapasitas diri untuk melayani Tuhan dan sesama ya, ikut pelatihan, ikut apa ya untuk mengembangkan potensi kita. Itu pun waktu efektif, bukan buang-buang waktu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu waktu yang positif. Apalagi yang kelima, berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh. Tubuh adalah bait Roh Kudus, maka perlu dijaga kesehatannya, salah satunya dengan berolahraga. Ya, bilang sibuk olahraga, buang-buang waktu, enggak buang-buang waktu olahraga. Tubuh kita butuh yang namanya olahraga, karena olahraga itu membuat tubuh kita menjadi lebih baik dan sehat ya. Kemudian yang keenam, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Ya, kadang suka ada update status kan, family time gitu ya, itu penting ya. Karena kenapa? Di dalam kualitas waktu dengan keluarga itu kita menjalin keeratan di dalam keluarga, komunikasi. Jangan sibuk kerja lupa ya, nggak pernah punya waktu untuk anak, nggak pernah punya waktu untuk istri, nggak pernah punya waktu untuk suami. Jangan, harus punya waktu untuk quality time dengan keluarga.
Ya, itu penting sekali ya. Karena itu membangun ikatan kasih dan dukungan di dalam rumah tangga ya. Kemudian yang ketujuh, merencanakan keuangan dan masa depan. Jadi jangan dapat uang habis aja nih. Oh, saya dapat gaji hari ini 10 juta. Mau saya habisin apa 10 juta ya? Bulan ini ya. Udah direncanain habis rencananya bukan buat nyimpan, buat ngabisin Bapak Ibu Saudara. Giliran terjadi apa-apa, tiba-tiba sakit, kecelakaan apa, nangis gak punya duit. Karena gak pernah nyimpan, boros. Nah ini harus hati-hati nih. Ini juga adalah waktu yang efektif untuk menyimpan sebagian dari berkat yang kita terima. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Ya, kalau kita habiskan semuanya nih, saya mau tanya, kalau misalnya tiba-tiba punya temen nikah 3 dalam sebulan, kondangan, emang gak keluar duit? Itu juga hal-hal yang tidak diduga kan. Ada kondangan nih, aduh gak punya tabungan lagi, udahlah habisin dari uang yang ada aja misalnya gitu. Atau ada temen yang sakit, mau gak harus jenguk kan, atau apa dan lain-lain. Atau misalnya kegiatan yang lain lah yang tidak terduga atau sudah terduga beberapa bulan sebelumnya. Semua itu kan butuh uang dan dana untuk kesehatan apa. Ya makanya penting sekali kita harus memiliki waktu untuk merencanakan keuangan dan masa depan. Ya itu penting sekali ya. Itu tandanya kita bertanggung jawab atas berkat Tuhan yang dipercayakan. Itu bukti pertanggungjawaban kita sama Tuhan ya. Kalau kita tidak merencanakan dengan baik, tidak menyusun dengan baik, kita tidak bertanggung jawab akan berkat yang Tuhan kasih. Tuhan bilang, udah gue percayain banyak-banyak, lu gak bisa kelola, gue tarik lagi nih gitu. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kemudian yang ke-8, bisa juga menulis jurnal atau mengevaluasi diri. Merefleksikan perjalanan hidup dan pertumbuhan rohani sampai mana sejauh ini. Ya jadi maksudnya merenungkan gitu, nyari waktu ya gitu. Nah kemudian juga bisa juga kegiatan positifnya membantu pekerjaan rumah tangga atau menciptakan lingkungan bersih, menjaga ketertiban dan menciptakan suasana menjadi nyaman ya. Beres-beres juga bisa kalau ada waktu efektif ya. Ada satu waktu misalnya pengen nyuci baju nih, baju udah numpuk atau apa dan lain-lain ya, itu juga waktu yang efektif ya untuk diri sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah beristirahat cukup dan berkualitas. Untuk apa? Memulihkan energi untuk aktivitas selanjutnya. Jangan kira, gak usah istirahat lah, kerja aja lah 24 jam. Ngapain itu tidur-tidur itu? Buang waktu aja tuh tidur-tidur. Kalau kita sakit stroke, emang bisa kerja lagi? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita juga butuh yang namanya istirahat. Kalau memang kita udah tidak sanggup di saat itu untuk bekerja, cari waktu istirahat untuk isi energi lagi supaya bisa kerja lagi, cari cuan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan cari cuan terus, lupa dirinya ya. Nggak peduli dirinya, total sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa nyari duit lagi kan nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kepala keluarga. Ya, jadi penting sekali kita berhikmat ya, beristirahat cukup dan berkualitas itu penting supaya kita bisa kerja dengan baik. Saya pernah punya pengalaman karena ngerjain tugas juga ya, begadang gitu ya. Enggak istirahat sampai jam 3 apa jam 4 gitu. Pagi kerja jam setengah 7. Itu kayak antara ada dan tiada Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Bengong gitu. Gitu. Sepanjang hari itu rasa badan capek. Ya kayak orang enggak nginjak bumi gitu rasanya ya. Kenapa? Ya karena emang sepenting itu istirahat gitu supaya kita bisa menjalani hari-hari yang produktif dengan penuh semangat. Nah itu penting banget ya, itu berasa banget sih. Kurang tidur sama cukup tidur itu benar-benar rasanya berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya jadi jangan pikirin cari duit terus tapi gak istirahat Bapak Ibu Saudara. Istirahat itu penting ya, sama kayak motor. Kalau motor dipaksa terus digeber-geber, gak pernah diservis, dipakai terus, gua gak peduli, gak pernah cuci, gak pernah diservis. Apa yang terjadi? Mogok, mesinnya hancur, turun mesin ya kan. Sama kita juga bisa turun mesin Bapak Ibu Saudara. Ya. Bisa sakit
Ya, nah seperti itu. Maka kita perlu perawatan juga, servis diri kita dengan baik supaya besoknya bisa segar kembali untuk bekerja lebih banyak lagi, ngumpulin cuan kan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu adalah hal yang positif yang bisa kita lakukan dan ini enggak buang-buang waktu. Nah, ada yang beberapa hal yang kegiatan yang tidak baik yang membuang waktu di sebelahnya, yaitu berselancar tanpa tujuan di media sosial. Main medsos, buka IG, bentar buka Instagram, bentar buka Twitter, bentar buka apalah, entar apa. Nah, itu menghabiskan waktu untuk konten yang tidak mendidik atau bermanfaat. Nah, ini yang waktu kurang efektif. Boleh nggak? Boleh, tapi dibatasi, kan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa? Menonton acara TV atau film berlebihan. Kalau nonton drakor jangan diganggu. Hari saya mau nonton drakor dari pagi sampai tengah malam 12 episode, pokoknya harus habis ya begitu ya. Sampai lupa yang lain ya. Nah, jangan juga Bapak Ibu Saudara. Kita intinya bijak aja lah bagaimana mengaturnya. Kalau hal yang positif udah terlaksana, ya lebih waktunya bolehlah seperti itu, tapi jangan sampai berlebihan ya. Yang ketiga, bergosip atau menyebarkan fitnah, merusak hubungan dan mencemarkan nama baik orang lain. Itu juga tidak boleh. Lu tahu nggak si ini? Lu nggak tahu dia begini tahu. Lu tahu dari mana? Orang dicerita sama gue, ya bocor. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bocor mulut ya. Kita harus hati-hati saling menjaga ya satu dengan yang lain ya. Itu juga menghabiskan waktu. Kan ada, saya sering lihat ya ibu-ibu ngumpul depan rumah nongkrong. Yang diomongin apa? Gosip. Yalah, ini dalam hati ibu-ibu ini ngabisin waktu buat ngegosip aja ya. Ya jangan sampai ya. Tapi kita gunakan waktu yang inilah, yang bermanfaat lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian bermain game online berlebihan, kecanduan, sehingga mengabaikan tanggung jawab dan kehidupan nyata. Ya, ini juga jangan. Ini khususnya biasanya adik-adik ya. Ya, jadi jangan sampai main game berlebihan. Kemudian apa? Tidur berlebih tanpa tujuan jelas. Kalau kita tidur, kalau orang bekerja kan supaya badan fit bisa kerja lagi. Nah, ini kalau tidur berlebihan tanpa tujuan jelas, ya udah tidur aja. Mau kapan aja tidur aja ya. Tidur sebentar lagi ya. Makan sebentar lagi ya, seperti itu ya. Makan tidur ya. Ini menyebabkan kemalasan dan kehilangan waktu produktif. Yang keenam, menunda-nunda pekerjaan atau tugas, menumpuk beban dan menyebabkan stres ya. Nah, kemudian yang ketujuh, belanja hal-hal yang tidak perlu secara impulsif, pemborosan dan mengganggu stabilitas keuangan. Ya, jadi belanjalah apa yang kita butuhkan. Ya, belanja karena keinginan mata mah Bapak Ibu Saudara ya nggak akan pernah bisa dipenuhi sampai kapanpun ya. Mau rumah, mau mobil, mau kapal pesiar, mau pesawat enggak habis-habis ya Bapak Ibu Saudara. Tapi belilah apa yang perlu sesuai dengan keuangan kita. Kecuali kalau keuangan kita udah keuangan sultan, silakan belanja selama itu emang kita mampu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian berhayal atau melamun tanpa tindakan. Tidak menghasilkan apa-apa dan hanya membuang energi mental. Jadi cuman menghayal, entar saya kalau jadi orang kaya begini, tapi kagak kerja. Taruh di daerah entar saya jadi orang kaya gitu ya. Gitu ya. Ini ya, nanti saya akan, yang perempuan yang masih anak remaja misalnya, nanti saya akan mendapatkan pangeran seperti itu, yang artis Korea itu seperti Jimin. Oh, saya akan dapatkan dia begini-begini, ngayal aja. Tapi enggak di dalam dunia nyata, padahal itu tidak terjadi. Jangan sampai seperti itu, kebanyakan ngayal Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus hidup di dunia nyata ini ya Bapak Ibu Saudara. Dunia nyata itu keras Bapak Ibu Saudara. Istilah dunia kan seperti itu ya. Kemudian yang ke-9 adalah terlalu banyak mengeluh tanpa mencari solusi. Ya, menghabiskan waktunya buat ngeluh aja. Ya, akhirnya apa? Membangun mentalitas negatif dan tidak produktif. Cuma bisa ngeluh tapi nggak ngapa-ngapain ya. Ngeluh aja tapi nggak cari solusi. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kemudian yang ke-10, menghabiskan waktu untuk kemarahan atau dendam. Akhirnya otaknya ini tentang marah, dendam,
kesal, mengira-ngira, oh dia pasti begini nih, dia akan begini nih. Oh lihat aja nanti dia begini dan begitu gitu kan. Isi otak itu cuma dendam, kesal sama orang, merancangkan apa yang negatif di dalam isi otaknya. Itu akan merusak kedamaian batin dan hubungan dengan sesama. Ya padahal belum tentu terjadi, tapi pikirannya udah negatif aja nih. Setiap hari sambil masak mikirin, dia begini nih, oh pasti dia begitu tuh. Akhirnya apa masakannya? Kasihan ya gitu. Karena mikirannya yang lain kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ya. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi orang yang bijak atas waktu yang Tuhan berikan. Mari kita berkomitmen untuk lebih efektif dalam memilih kegiatan kita. Memprioritaskan hal-hal yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, yang membangun diri kita dan yang menjadi berkat bagi sesama. Ya, kita lihat slide 9 Efesus 5 ayat 15 sampai 6. Efesus 5. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 1 2 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam memilih apa yang akan mengisi waktu kita. Jika kita hidup seperti orang bebal, berarti mengisi waktu dalam hidupnya hanya untuk memuaskan dosa, kedagingan, dan hal-hal duniawi yang membinasakan. Tapi kalau orang arif dan bijaksana mengisi waktu dalam hidupnya dengan hal yang berguna, membangun dan mendatangkan keselamatan untuk kekekalan. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi kenangan di masa lalu dan akan menentukan seperti apa masa depan kita. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama lagi Bapak Ibu Saudara. Maaf ya saya ajak banyak-banyak baca ya. Oke Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca 1 2 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu perkenanan Tuhan, hari keselamatan itu adalah sekarang Bapak Ibu Saudara. Bukan besok atau lusa, tetapi hari ini. Hari ini adalah panggilan untuk tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda pertobatan. Tidak menunda-nunda melayani Tuhan. Tidak menunda-nunda kebaikan. Tidak menunda-nunda untuk hidup benar. Jika kita menunda, kita mungkin kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena dalam setiap penundaan pasti ada harga yang harus dibayar karena penundaan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak bisa menambah jumlah waktu yang kita miliki, tetapi kita bisa meningkatkan kualitas penggunaan waktu kita setiap hari. Biarlah setiap detik yang kita jalani menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ya, gunakan waktu kita dengan efektif. Terlebih gunakanlah waktu yang bisa mendatangkan kebaikan, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau angkat pujian Ku Terhubung Denganmu, rapnya saja. Ya. Biar kita selalu mengisi waktu kita untuk terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Rapnya saja. Ku terhubung
Seringkali selama ini kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal dunia, menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan keselamatan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, marilah isi waktu kita dengan efektif. Salah satu waktu yang efektif adalah saat bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah investasi kita untuk kekekalan di dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk masa kini, tapi untuk kekekalan. Mari pada saat ini kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Aku mau belajar lebih terhubung kepada Tuhan untuk mengisi waktuku lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu, biar kami selalu terhubung denganmu setiap waktu Tuhan. Kami boleh mengisi waktu-waktu kami dengan hal yang baik, yang kekal dan mendatangkan keselamatan. Yes. Dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Biar kami boleh terhubung, hati kami boleh melekat di hati-Mu. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Amin. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melengkapi hati-Mu. Yes. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menggunakan waktu kami ya Tuhan, mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang membangun iman, yang mendatangkan keselamatan ya Bapa, yang bernilai kekekalan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan setiap kami di tempat ini untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.